kami melaporkan lagi dengan tiga laporan dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan pasal yang berbeda-beda. Yang pertama kami laporkan adalah saudara Acong Latif dengan kliennya yang telah melaporkan saya pribadi dengan tuduhan pelanggaran undang-undang ITE. Lalu saya keberatan, saya anggap itu laporan palsu. Ya, maka saya laporkan hari ini dengan pasal 224 KUHP junto pasal 317 KUHP. Laporan palsu dan fitnah terhadap diri saya. Apa laporannya? Laporannya jadi tadi terkait fitnah yang dilakukan oleh beliau yang mengatakan bahwa saya ini telah menghina melecehkan syahadat. Padahal itu saya lakukan untuk menjawab tanya jawab ya di media sosial dan di media sesuai dengan kuasa saya. Artinya di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Acong Latif. Ya, kenapa saya laporkan Acong Latifnya? Karena saya anggap beliau mengetahui bahwa saya sedang melakukan ya kegiatan sebagai advokat, menjalankan profesi saya sebagai advokat dalam mendampingi klien saya. Kecuali saya membicarakan yang nggak ada kaitannya dengan dukun, nah itu baru. Kalau ini kan saya sedang membantah pernyataan Marcel Radival terkait pernyataan Marcel yang mengatakan bahwa apabila ada kiai, ya ustadz dan lain-lainnya melihat jin, maka dia keluar dari Islam. Nah itu makanya saya balikin lagi sama Marcel, gitu loh. Nah ini kontekstasinya adalah ranah saya dalam surat kuasa, dan itu Acong Latif saya anggap mengerti, karena seorang lawyer itu pasti paham. Kalau saya sedang bekerja, jawab menjawab hingga viral kasus ini, itu kontekstasinya dalam ranah surat kuasa. Akhirnya saya laporkan Acong Latif dengan Dian Sadida, ya kliennya, dengan dugaan pelanggaran pasal 220 junto pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun, di atas 5 tahun. Oke. Sangkaan dari Acong apa bang? Mungkin maksudnya gini, Acong memberi statement tentang laporan abang itu apa? Yang dimaksud dari dia gimana? Acong beri statement bahwa saya harus tobat, katanya dia ngajarin saya harus tobat, dia ikut campur dalam urusan saya kan gitu. Dia harus tobat, dia seakan-akan dia udah paling suci gitu kan. Dia bilang saya menyebarkan berita hoax. Nah sekarang saya balikin sama dia, ada beberapa pernyataan dia yang saya ambil dari media sosial. Nah saya Acong Latif melaporkan saya di Polda dengan alat bukti yang diambil dari media sosial. Saya juga mengambil, ya salah satunya mengambil alat bukti itu, melaporkan Acong Latif dari media sosial juga. Kita sekarang melakukan pembuktian berbalik, gitu. Artinya Acong bisa, saya bisa, gitu. Jadi Acong mungkin menganggap bahwa laporan ini akan bisa dilapor balik apabila permasalahan laporan dia sudah selesai. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Ya. Jadi kalau Acong berbicara begitu berarti dia hanya bermain di dalam ranah teori hukum. Kalau saya bermain dalam teori hukum, politik hukum. Jadi harus bisa melakukan ini secara objektif. Oke. Bang kemarin juga udah sempat wawancara Bang Acong ya. Katanya memang itu yang mana? Maksudnya untuk tidak percaya dukun dan itu tuh rukun iman Islam yang mana? Jadi begini analogi saya pada saat saya tanya jawab dengan netizen ya, dan pada saat saya tanya jawab juga di media, bahwa analogi saya bahwa ketika kalian tidak percaya dengan adanya dukun ya, dengan adanya dukun atau tidak percaya pada dukun, bahwa tidak percaya pada dukun tapi sudah sudah saya perbaiki, karena di dalam durasi alat bukti yang diambil oleh Acong itu durasinya sangat panjang, ada sekitar setengah jam kalau nggak salah percakapan saya. Ya live IG ya. Ya live IG pada situ, dan itu pun nggak saya simpan, saya langsung matikan. Nah ini permasalahan yang menjadi permasalahan adalah kenapa dia mencuri data saya tanpa izin, itu dulu. Ya, bagaimana pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa alat bukti yang dijadikan atau dikedepankan ya, alat bukti yang tidak sah yang didepankan dalam pengadilan, baik di hadapan hakim atau di hadapan penyidik, itu dianggap harus dikesampingkan karena dianggap tidak sah, gitu loh. Kecuali alat buktinya alat bukti yang sah, gitu. Nah inilah yang saya bilang saya melaporkan dia karena dia mengetahui, padahal dia mengetahui, seorang lawyer harusnya mengetahui bahwa saya di dalam lingkup kuasa dari organisasi dukun dan perorangan dukun itu sendiri. Artinya perjalanan antara saya jawab menjawab dan lain-lainnya itu adalah perjalanan saya sebagai lawyer. Yang saya maksud syahadatnya batal adalah ketika manusia itu tidak percaya pada dukun, karena dukun itu adalah bagian daripada qadar dan qada Allah, bagian daripada ketetapan Allah.
Jadi dukun ada melakukan hal yang goib juga. Jadi kalau kamu tidak percaya pada dengan adanya kegiatan dukun atau tidak percaya dengan adanya dukun atau kegiatan goib, maka kamu bisa batal syahadatnya. Percuma kamu syahadat tapi tidak meyakini rukun iman dan rukun Islam. Ada di situ. Ada di rukun Islam, ada di rukun iman gitu. Jadi harus mempercayai hal-hal yang goib yang tidak goib mutlak dan goib yang tidak mutlak. Nah, hari ini juga saya laporkan seorang mahasiswa yang bernama Ahmad Saiful Anam yang mengaku koordinator mahasiswa lintas agama. Jadi nanti mengenai dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Jadi mahasiswa ini, oknum mahasiswa ini ya, memprovokasi seluruh mahasiswa untuk melaporkan saya. Lalu seakan-akan untuk membenci saya. Akhirnya impactnya banyak orang-orang yang berpikiran negatif terhadap diri saya. Nah, karena saya sudah dirugikan, akhirnya saya laporkan mahasiswa ini. Dia sudah ngelaporin, Bang. Wakil mahasiswa ini rencananya besok, tapi saya udah duluan. Ya. Jadi kalau seandainya dia melaporkan dengan pasal yang dilaporkan oleh si Acong Latif, maka dia tidak bisa diterima laporannya. Saya pesan pada Polda Metro Jaya karena artinya ada nebis in idem. Jadi tidak bisa melada objek perkara yang sama pada terlapor yang sama. Itu dulu. Jadi ketika dia melaporkan dengan ini ya, ini kena lagi. Kan saya sudah bilang, siapapun masyarakat yang sedang menonton peristiwa hukum yang terjadi di media sosial yang sedang saya tangani, jangan kepancing. Karena ini lingkupnya kuasa antara saya dengan klien saya untuk membantah klaim-klaim yang dilakukan oleh Marcel Rival ya dan kawan-kawannya. Jadi tidak boleh masuk di situ. Tapi kalau mau menanyakan tentang apa statement saya di media sosial, silakan tabayun. Ya, silakan tabayun dan jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai ikut-ikutan seakan-akan udah bener. Kan saya udah bilang, saya ini nggak main-main. Kalau saya sudah mengucap, haram hukumnya untuk saya tarik. Jadi 2 hari kemarin saya bilang, hati-hati Acong Latif, saya pasti laporkan kamu. Kamu dengan klien kamu saya laporkan. Gitu. Jadi haram hukumnya bagi saya menarik omongan saya. Gitu. Acong Latif bilang saya akan dipenjara 5 tahun. Buktikan 5 tahun. Kalau tidak dibuktikan penjara 5 tahun, saya akan minta pada hakim bahwa dia telah berbohong. Saya balik lagi. Pembuktian terbalik. Karena dia sudah menghakimi saya untuk dipenjara 5 tahun. Ya. Berikut juga si mahasiswa ini, oknum mahasiswa ini, ya Ahmad Saiful Anam mengatakan kepada media sosial yang beredar di WhatsApp bahwa katanya Mabes Polri harus segera menangkap saya, memproses saya. Dia memprovokasi Mabes Polri bahkan, apakah dia mempunyai legal standing? Apakah dia sudah melaporkan saya? Enggak kan? Dan mengajak mahasiswa seluruh Indonesia. Sementara saya sebagai penasihat Ikatan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Tangerang, saya menanya pada mereka, kalian turun nggak? Ini dari si Saiful Anam, katanya ribuan mahasiswa mau turun. Oh enggak, Pak Ketua, saya kan Ketua Dewan Penasihat di kampus saya. Enggak, oh oke, berarti karena saya sedang kuliah lagi kan, saya ngambil hukum ekonomi syariah. Jadi saya tanya sama mereka, karena saya Ketua Dewan Penasihat di kampus saya. Apakah kalian turun? Kenapa kalian nggak koordinasi dengan saya? Enggak Pak Ketua, tidak ada. Benar nih ribuan mahasiswa. Kalau tidak ada ribuan mahasiswa besok, makin parah lagi dia. Saya minta malah ribuan mahasiswa yang datang. Kalau nggak ada berarti. Tapi kalaupun ada mahasiswa yang mengatasnamakan himpunan mahasiswa, saya juga himpunan mahasiswa. Saya Ketua Dewan Penasihat di kampus saya. Ya, jadi sama-sama kita sama-sama mahasiswa juga. Walaupun saya udah tua begini, saya haus ilmu gitu. Gitu. Ya. Bang, terkait pasalnya 28 ayat 2 junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Oke, Bang, kemarin juga Bang Acong tuh bilang akan melaporkan persatuan dukun ini ke MUI dan Kementar, HAM. Ya, itulah yang saya bilang tadi, bukti ketidaktahuan Acong. Kan saya bilang, Acong lu belajar lagi jadi pengacara, jangan bikin malu. Gitu loh. Kan saya dibilang, Acong, sebaiknya kamu belajar lagi nak, biar kamu pinter. Terus statement kamu tuh diketawain orang. Kamu mau minta fatwa MUI lah untuk mecahin si dukun ini, untuk membatalin aktenya si dukun. Acong MUI nggak mau ngurusin kayak begini. Ini udah ada rule-nya. Belajar lagi ya nak ya. Nih tuh saya laporin kamu. Belajar Acong, kasihan sama klien kamu loh.
Benar. Kalau saya nggak main-main orangnya. Kan saya bilang saya pengacara Ribo Dabo, ya. Di penjara siap, mendang siap, gebuk-gebukan juga siap. Ya. Tuh, saya pengacara. Bukan ada kita tenang. Iya. Jadi saya pengacara Ribo Dabo, kan saya bilang. Nah, terkait laporan ketiga, ini dilaporkan oleh saudara Sandi Tumiwa. Iya, sebelum ke Bang Sandi. Iya. Ya, Abang dulu selesai bentar ya Bang Sandi, Iya. Abang dulu Iya. selesai. Biar materinya Ini saya langsung dari Serang berangkat ke sini loh, Ya, beneran. beliau melaporkan. Iya, Ya. biar materinya enak motongnya Oh kita. ya, siap. Oke. Kamu Bang. udah makan belum? Belum. Ntar makan. Oke. Makasih loh, Bang. Makasih loh. Saya doang kan? Oh, iya. Yang lain udah. Yang lain nggak? Saya Yang lain nggak? Saya bawa 2 miliar. Makasih Iya. ya. Oke, Bang. Nah, terus Ini yang live mampus gue. Oke. apa-apa. Bang. Nah. Bang, kemarin tuh Acong juga mempertanyakan kepengacaraan Abang. Abang, maaf, Abang kan selama ini maksudnya memang Abang juga pernah bilang jadi agak dibenci dihujat netizen sama Gus juga kemarin. Loh, kan? itu konsekuensi Iya. saya sebagai lawyer. Gitu loh. Nah, dia itu mempertanyakan lawyer Abang gitu Iya, maksudnya. tanya gimana? Maksudnya ini beneran lawyer nih. Gitu. Saya tanya juga dia bener lawyer apa enggak? Kok salah terus? Laporan salah, statement salah. Ya kan saya selalu membuktikan pembuktian terbalik. Dia bener lawyer apa enggak sih? Kata dia hebat. Gitu loh. Kalau lawyer benar atau enggak saya jelas di Kongres Advokat Indonesia. Gitu loh. Kalau dia beneran lawyer enggak sih nongol-nongol dari gua hantu atau laporin saya gitu. Gitu. Saya kan enggak kenal dia. Gitu. Jadi itu aja dari saya. Nah itu Dian sendiri kan dia sebagai pelapor di Polda. Nah, kenapa menjadi dilaporkan ke Abang? Mungkin Iya, karena beliau itu menurut saya ini orang yang dengan sengaja ingin mencelakai saya bersama si Acong Latif. Dia sudah tahu dan Acong Latif kadang sudah tahu saya memegang surat kuasa. Kenapa diteruskan laporan itu? Kenapa nggak tabayun dulu ke saya atau minimal somasi dulu lah untuk mewujudkan hak saya, gitu loh, hak jawab saya. Tapi nggak dilakukan itu. Karena ini kan semi sumir kalau menurut saya. Apalagi pasal 14, wow, pasal 14 10 tahun, gitu. Pasal 14 dan pasal berapa itu kemarin saya lihat? Ada 3 pasal dimasukin. Waduh, benar-benar niat mau celakai saya. Dian sendiri pasalnya sama dengan Ya sama, satu kan terlapornya 2 orang. Satu paket ya, Bang. Satu paket. Acong Latif dengan dia. Gitu. Bang, Atta gimana Bang? Soal perkembangan Atta laporannya gimana bang? Atta Halilintar, karena saya anggap beliau ini masih baik, ya masih saya, ya udahlah, nanti kita pikirkan lagi, apakah gimana. Namanya kita kan melihat Atta Halilintar juga nggak banyak statement, nggak banyak menyerang kita, gitu loh. Mungkin juga bisa jadi kami akan mencabut laporan terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah. Mau Gitu loh. dicabut berarti Mungkin, Bang? mungkin ya. Kita Oke. lihat perkembangannya dari klien saya gitu loh. Oke. Karena kita lihat lagi karena mereka ini kan nggak terlalu ngelenceng lah ya. Ngelenceng, dan Gus Miftah juga kita lihat masih biasa-biasa saja pidatonya walaupun nyindir saya gitu kan. Tapi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita lihat satu persatu karena Insya Allah damai ya. iya. Insya Allah Insya Allah damai. Karena apa? Karena kita lihat kalau pelapor kita ini nggak songong, ngapain kita terusin? Iya. Kali ini hanya membuat efek jerah, gitu loh. Ya barangkali saya dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa berkolaborasi nantinya ya kan, atau minimal bersaudara kan gitu. Tapi udah ada komunikasi bang? Nggak ada. Kan saya bilang saya pengacara yang anti menghubungi mereka ketika saya menghadapi lawan-lawan, anti. Saya nggak mau atau sebaliknya pihak di sana menghubungi apa? nggak ada. Bang, terakhir itu Karena ini ada belasan laporan ya, jadi kita lihat satu persatu yang songong yang mana, yang songong kita lanjutin, yang enggak ya kita pikirkan. sebelum Bang Sandi pertanyaan terakhir dari aku, teman Abang yang bisa menghidupkan orang mati yang viral gitu. Udah itu ntar beda case. Oh, itu beda case. Iya, beda Oke, case. oke. Beda case. Oke, Bang Sandi. Ya beda case. Ya. Bang Sandi ya? Ya, jadi Sandi Tumiwa ini melaporkan Dr. Richard Lee, ya, akun Dr. Richard Lee dan Dr. Richard Lee dan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga, pasal 27 ayat 3 junto pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga, dengan tegas dan lugas memastikan, seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat ya, ulama atau siapapun yang melihat jin ya,
yang mengaku melihat jin maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Jadi dipertanyakan syahadatnya. Jadi Ya, enggak dipastikan keluar dari Islam. Bahasanya dipastikan keluar dari Islam. Itu yang buat Marcel ya bang? Ya, nah kata diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandi Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Danifal dan Dr. Richard Lin. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini efeknya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah gitu. Jadi laporan baru. Intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Kan banyak banget dari kemarin kan saya udah kasih tahu. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gede banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang saya ke sini. Iya. Saya laporin dia. Jadi laporan baru lagi gitu. Pasal 27 dengan ancaman hukuman Karena gini ya, dasarnya kenapa saya melaporkan ke sini Anda Firdaus satu. Saya seorang mualaf. Saya belajar dengan kiai-kiai dan ustaz-ustaz yang mumpuni. Ya. Terus ada orang yang so tahu mulai yang terkesannya yang paling tahu udah gitu menjustifikasi loh. dan menjustifikasi. Apalagi ini masalah akidah loh. Ya. Saya 8 tahun saya belajar mempertahankan akidah saya dan keimanan saya sampai sekarang ini. Tapi ada orang seperti itu, wajar saya marah. Jadi bedanya begini ya, kenapa dilaporkan oleh Sandi ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media. Ya. Karena kalau dia media ada hak jawab. Ada hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1949. Ya. Dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu. Ya. Untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya. Mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi atau minimal dinas pendidikan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan. Itu dulu. Harus ada 10 surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel dan Diva. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang. Locus tendinya, ya, locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua. Gitu loh. Jadi dari kacamata hikmah gimana Gus? Oh gitu. Jelaskan dia. Yang jelas tadi dari saudara Sandi Tumiwa itu Marcel mengatakan demikian tidak ada rujukannya. Imam Syafi'i itu tidak mengatakan keluar dari Islam, tapi hanya batal persaksiannya secara muamalah. Ya. Itu aja, dan itu aja sih. Nggak ada statement Imam Syafi'i mengatakan demikian. Keluar dari Islam itu tidak ada. Batal persaksiannya saja, sama seperti yang dimaksud oleh saya. Ini memelintirkan fatwa Imam Syafi'i. Mau dibilang enggak. Semua yang harus kita bisa. Atau berarti harus bersyahadat lagi atau Bukan, persaksian dalam muamalah. Kalau untuk bersyarat lagi Kayak saya bilang saksi tadi, pernikahan atau apa, bukan seperti ijab bukan kabul, bukan murtad, perjanjian. bukan kan murtad. syahadat itu sama kan manusia. Syahadat itu kan ada beberapa kategori. kategori. Gitu loh. Syahadat itu ada syahadat pernikahan, persaksian kan namanya. Sementara Marcel mengatakan dipastikan keluar dari Islam alias murtad. Nah itu kan orang-orang yang nggak gitu akhirnya dimurtadkan gitu kan. Padahal Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian gitu. Apa si Marcel salah dulu? Ya kita paham lah dirinya dia siapa gitu. Bang Sandi tadi kayaknya agak sedikit emosi dari simpati ke orang itu, dari simpati ke sekarang menjadi benci gitu, mungkin bisa digambarkan. Yang pertama kan saya bilang oknum, kan itu saya simpati kalau dia melakukan oknum berusaha membongkar oknum. Tapi kan di sini ngomong gini, ada 5% yang baik, ya kan? Tapi 5% itu bisa membalikkan dari yang 95%. Itu maksudnya. Ya kan mungkin. Jadi kalau kita bilang insya Allah 99%, misalnya 1% Allah, tapi Allah bisa membalikkan semuanya. Ini maksudnya. Jadi jangan pernah kita bisa kesannya so tahu. Yang mengetahui itu Allah. Maha mengetahui itu Allah. Atau minimal ada rujukan lah dari apa sih, dari Imam Syafi'i atau Dasar kita kalau tahu itu. Tapi kalau ngomong syariat tadi sudah diberikan ya. Ya. Sama Gus Sirvan. Betul. Saya memposisikan diri saya seorang pembelajar. Saya nggak mau yang namanya sul adab atau memberitakan
memfatwakan atau memberitahukan suatu hal yang saya belum punya hak untuk mengucapkan itu. Ya kan? Walaupun umur saya seberapa nih, saya merasa malah saya mau bilang sama si siapa tuh namanya, sulap merah ya, imamin saya deh, imamin saya, ayo imamin saya aja, saya sholat maghrib gitu. Tantangan nggak jadi buat pesulap merah untuk Ya enggak, saya kan ngajak dia, ayo imamin saya, Ya. sholat maghrib ayo bareng-bareng. Kan dia seorang Islam yang sudah lama, saya baru 8 tahun kan, Yo. itu aja dulu, ya. Jadi biar belajar satu hal. Namanya apa? Modesty, kerendahan hati yang saya bilang sama pendaki Rasul itu. Di dalam sholat itu kita apa adab yang terbaik itu apa? Sujud. Itu artinya apa? Rendah hati lah. Baru netes viral sementara aja begitu, udah gayanya udah paling hebat, paling tahu. Kita minta dia nyebutin oknum aja nggak mau. Sebutin oknum aja nggak Nggak mau. mau. Dia tetap harus dihukum. Ini saya udah kesel loh. Saya udah pertama kali udah ngasih tahu dari oke nih orang yang asik juga ya. Kedua, aduh kasihan ya nanti yang ada bakalan heboh nih, bener kan? Jadi rame. Sampai akhirnya saya jadi antipati. Kenapa? Saya mendengarkan hal ini. Saya belajar sama kiai-kiai, ustaz-ustaz, ulama-ulama di Jawa, keliling saya. Ini orang-orang seperti ini malah ngomong seperti itu. Ini saya kesel pasti. Ya. Dan makanya karena kita orangnya taat akan hukum, saya serahkan ini kepada kuasa hukum saya Ya. untuk diserahkan kepada pihak berwajib. Ya. Dan saya sangat menghormati hukum di negara ini. Dan saya yakin institusi akan menyelesaikan masalah ini dengan tepat dan transparan dan akhirnya mendapatkan tujuan baik bersama. Itu sampai Itu aja, biar selesai semuanya, biar tenang semuanya. Kita ngejalan kehidupan kita masing-masing. Tujuan cuma itu, Pak. Kan berita ini viralnya udah lama, kenapa baru? Apa? Kenapa baru sekarang? Viralnya udah lama berita kasus Marcel ini mengatakan. Karena beliau baru sekarang lihat ini yang lihat videonya, video itu beda. Karena gini, kan saya belum Baru sekarang lihat videonya dibandingkan dengan video yang lain. saya kan kemarin kan di mana di gunung kan kita di sana akhirnya saya baru tahu kan banyak sekali ucapannya dia kan, tapi yang ini yang paling saya kesel. Kenapa? Ini masalah akidah loh ya, ini masalah akidah. jadi Jangan bilang kita ini Islam kalau kita nggak apa namanya betul. sakit, ini sakit tuh sebenarnya. Sabar. Jadi Lihat, kamu gantian. jadi selain masalah dipastikan dia barang siapa pengrajin dipastikan keluar dari Islam, kita juga ada tambahan lagi sebenarnya, yaitu melecehkan azimat waktu di Solo kejadiannya di sebuah ormas Islam lah ya. Padahal azimat ya Marcel, padahal azimat 4 madhab itu membolehkan untuk hukum azimat, tapi dia melecehkan seolah-olah jadi bahan mainan segala macam. Ini apa? Dan yang paling inti, kenapa kehadiran kami kenapa tetap masih semangat sampai hari ini? Kita kembali ke sejarah Indonesia tahun 90-an akhir dengan adanya kasus pembantaian guru-guru ngaji yang difitnah sebagai dukun santet. Dukun santet ya, bukan dukun yang tidak Dukun tabib. Bukan Dukun dukun tabib. yang Ini dukun sesuai kahin, dengan dukun tarikh kahin. syariat ya. Dukun kahin yang ada di Dukun kahin. hadis. Itu adalah ustadz-ustadz yang difitnah seperti itu, akhirnya terjadi pembantaian. Nah, hari ini giringan-giringan masyarakat, giringan si saudara Marcel ini menggiring ke masyarakat seolah benci dengan supranaturalis, walaupun itu basicnya dari agamis gitu. Dalam hal ini dalam tabib gitu. Ya, termasuk ya dukun santri gitu loh. Termasuk dukun santri gitu yang tidak melanggar syariat. Nah, ini khawatirnya kejadian pembantaian ustadz-ustadz di Banyuwangi terulang kembali gitu loh, dengan skala yang lebih luas yaitu nasional. Kalau Banyuwangi kan lokal waktu itu, bisa di cross check sejarah itu tahun 90-an akhir. Nah ini kok pelan-pelan kebencian ini mungkin baru sebatas di sosmed. Nah kalau lama-lama ini bisa, nggak tahu besok-besok kebencian ini mungkin lebih dari tindakan Ya, fisik mudah-mudahan mudah-mudahan enggak ya, kita antisipasi di sini. Ya, antisipasi itu hindari. Jangan sampai ke sana gitu loh. Alhamdulillah mendalam, jangan sampai ke sana. Artinya gini, Marcel berarti tidak percaya dengan hal yang gaib. Bukan masalah percaya apa gaib dia masalahnya dia nggak paham tentang penjelasan tentang gaib itu bagaimana. Jadi gini. Maaf, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Berarti si Marcel keluar dari Islam itu sendiri. Jadi gini. Karena kan dia tidak Iya. mempercayai hal yang Jadi gaib. gini ya, saya tekankan kenapa saya mengambil laporan ini sesuai dengan locus standi atau sesuai dengan locus delicti dan tempus delicti. Ya, tempus yang terpenting.
Karena setiap waktu Marcel itu ngomongnya pelin-pelan. Hari ini ngomong A, besok ngomong ini, klarifikasi besok ini A. Ya. Jadi kita udah sebodoh amat lu mau ngomong apa kek, besok sekarang yang penting. Lu udah ada actus reusnya. Itu maksud saya. Betul. Jadi dia labil. Labil. Tapi menurut kalian sendiri, Marcel ini kan tidak mempercayai hal yang baik. Oh, bukan tidak mempercayai, maksud saya ini. Si Marcel. Iya, maksud saya, kenapa klien saya ini melaporkan si Marcel Rival dengan Dr. Richard Lee? Kan mereka menggiring opini terkait kamera bang. mana kan? Kayak kurang gede muka gue. Jadi gini menggiring opini, ya kan? Jadi menggiring opini seakan-akan orang yang keluar dari Islam itu, orang yang percaya lihat jin itu adalah orang yang keluar dari Islam. Dipastikan keluar dari Islam. Iya. Awalnya. Kan banyak kiai-kiai di dalam Dia organisasi. kata-kata kiai loh, disebutkan kata kiai di situ juga. Kata kiai dan kena. Nah, berarti Marcel Berebutan loh. Iya. Bukan tidak percaya, dia bilang gini. Hari ini dia bilang percaya, besok tidak percaya. Nah, Itu loh. Makanya sebenarnya kita ini labil dia nih. Gitu. Jadi sebenarnya ini anak mau apa sih? Sama kayak Edukasi. sama soal debus juga kan. Ke depan Bang. Dia bilang satu di sini di satu konten dia bilang trik. Yang mana sih? Di satu konten dia bilang apa? Situ. Dia mendukung. Halo. Ya kan? Di sini juga saya benar-benar kesel karena makanya itu yang bikin saya gedek. Karena apa? Nanti jadi didengar masyarakat apalagi generasi muda ini yang perlu wawasan yang tepat ya. Iya. betul. Ya kan sharing yang benar, saya nggak bilang edukasi kali ya. Dia. Iya, betul. Iya. Betul. Sharing yang benar supaya akhirnya oh begini toh ilmunya, oh wawasan seperti ini toh. Iya. Ya kan tinggal mereka mau milih, mau jalani atau tidak di dalam ilmu-ilmu yang diberikan atau di sharing di sebuah konten kan itu tujuannya. Bukan diajak atau digiring atau dibawa untuk akhirnya mempercayai konten-konten Iya. tersebut. Harusnya kan kalau memang dia berbicara edukasi, walaupun dia nggak punya legal standing, minimal beradab lah, bahasanya yang santun, gitu loh, bahasanya yang santun. Itu waktu pas Yang- saya ngomong pas lagi kedua dia kasihan kan, pakailah adab ya kan, Adab. pakailah baik-baik sopan santun. Kalau sekarang saya malah jadi nggak sopan santun dalam hal ini gitu, makin gedek saya sama dia. Iya. Itu aja. Oke, itu aja ya. Oke. Thank you, Bro ya. Oke. Saya ngarah. Usi. Simpagai. Ya. Wasi. Mantap. Oh iya, tunjukin. Mas Andi, Ya. handphone-nya. Oh iya. Kita nggak mau lagi. Terganti. Wawancara apa? Wawancara aku besok aja, capek gue. Lah, lu kok abang di sini? Udah wawancara mulu, ntar gue terkenal gue yang betul. Bang, itu yang soal aku WhatsApp tadi, Bang. Di warteg. Ya, sini aja lah, Bang. Warteg aja gue lapar. Iya, benar ya. Sebelah. Oke. Satu lagi di ketik. Udah. Oke, thank you Bang. Ya sih. Kita tembus 1.000 tuh.